Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, para sahabat saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja. Semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Saya Pendeta Adriana Masni Pabilang, Pendeta Gereja Toraja yang melayani di Jemaat Biringkanaya Klasis Makassar Timur. Dari tempat ini saya mewakili seluruh anggota Jemaat Biringkanaya mengucapkan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru 2021. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Namun sebelumnya itu, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Engkau sungguh Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau Tuhan setia nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui program Saat Teduh Malam wilayah 4 Gereja Toraja. Dan saat ini firman-Mu akan kami baca dan renungkan ya Tuhan. Terangi hati, pikiran kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh kami dimampukan di dalam memahami firman-Mu ini, dan kami sungguh dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Firman Tuhan pada saat ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, kita akan bersama-sama akan berada dalam satu tema perenungan, fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentunya setiap kita, mungkin ada di antara kita yang pernah melihat sebuah bangunan yang megah, bangunan yang luar biasa besar, namun tiba-tiba hancur, rubuh. Dalam pikiran kita mungkin kita mengatakan bangunan tersebut karena sudah besar, sudah megah, sudah luar biasa kuat, terlihat dari luar, tidak mungkin roboh. Tetapi ternyata ketika goncangan datang, bangunan yang megah tersebut yang sangat besar menurut pandangan kita dan sudah sangat kuat, akhirnya roboh. Tentunya ketika hal itu terjadi, kita lalu bertanya, bagaimana ketika bangunan tersebut dibuat? Apakah fondasinya sudah kuat? Apakah fondasinya sudah benar? Ataukah justru sebaliknya? Karena tentu saja yang kita pahami bersama bahwa sebuah bangunan itu berbicara tentang kekokohannya itu sangat tergantung dari fondasinya. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama melihat perkataan Yesus kepada orang banyak yang mengikut Dia. Kita tahu bersama bahwa bagian pembacaan kita saat ini merupakan bagian akhir dari khotbah Yesus di bukit. Yesus mengajarkan tentang banyak hal. Yesus mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan, apa yang Tuhan kehendaki. Ada begitu banyak orang yang mendengarnya. Tetapi tentu saja ketika Yesus akan mengakhiri pengajarannya ini, Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ada dua macam orang yang disebutkan oleh Yesus. Yang pertama, orang bijaksana, dan yang kedua, orang bodoh. Orang bijaksana dikatakan sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dia digambarkan mendirikan sebuah rumah di atas batu. Jadi ketika hujan datang, ketika banjir datang, angin kencang melanda rumah itu dikatakan tidak akan rubuh sebab sungguh dia didirikan di atas batu. Fondasinya kuat. Orang yang kedua dikatakan orang bodoh. Orang bodoh ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menurut penjelasan Yesus dalam bagian pembacaan kita, dia gambarkan orang bodoh ini adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dia hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Pertanyaannya sekarang, Bapak, Ibu, di antara kedua orang ini kita berada pada posisi yang mana?
Tentu saja harapan kita bahwa kita berada dalam sebuah keadaan mendirikan bangunan yang kokoh, tidak rubuh. Kita rindu untuk dikatakan sebagai orang yang bijaksana, bukan orang bodoh. Tetapi bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita? Sudahkah sungguh dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang bijaksana yang betul-betul mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Apalagi dalam dunia sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi yang sementara kita hadapi saat ini, sebuah situasi yang tidak mudah bagi kita sebagai manusia. Pandemi COVID-19 masih kita alami bersama. Mungkin saja kita berada dalam ketakutan, kita berada dalam kecemasan, kekhawatiran. Belum selesai berbicara soal pandemi ini, pergumulan yang lain muncul. Bukan hanya takut, cemas, virus itu datang dalam kehidupan kita, tetapi juga persoalan ekonomi keluarga, persoalan anak-anak, persoalan kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya menghimpit perjalanan kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk melihat bagian pembacaan kita saat ini. Tadi Yesus menggambarkan ada dua macam orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu, sedangkan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Dua macam orang ini sama-sama akan diterpa badai kehidupan. Dua macam orang ini akan sama-sama akan dihantam oleh badai yang datang dalam kehidupannya, persoalan-persoalan kehidupan. Ini menggambarkan bahwa siapapun juga dia, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya beban kehidupan, pergumulan. Semuanya akan dihadapi. Hanya saja tentang bagaimana menghadapi semuanya dan sampai pada akhirnya melewati pergumulan itu, di situ yang membedakan. Ada orang yang bisa setia sampai akhir, ada orang yang masih kokoh berdiri sampai pada setiap pergumulan itu terselesaikan dalam hidupnya. Dan tidak jarang Bapak Ibu ada orang yang lalu berputus asa. Ada orang yang lalu berada dalam kecemasan yang berlebihan dan membuat dia hilang harapan. Tahun 2021, hari ini hari keempat kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati tahun 2021, hari keempat. Masih panjang perjalanan kita di depan sana Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Apakah pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kita di tahun 2021? Apakah setiap persoalan yang kita hadapi di 2020 akan terselesaikan di awal tahun ini, ataukah justru sebaliknya semakin membawa kita berada dalam situasi yang sangat berat? Masih tanda tanya. Nah, di dalam kesemuanya Bapak Ibu kita diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini untuk boleh hadir sebagai anak-anak Tuhan yang disebut sebagai orang bijaksana, mendirikan bangunan kita di atas sebuah pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengarkan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita mengangguk-angguk, tetapi tidak kita lakukan. Yesus sendiri mengatakan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi, setiap pergumulan yang datang dalam kehidupan ini akan bisa kita lewati ketika kita betul-betul kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat, yaitu Tuhan sendiri, kebenaran firman-Nya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain. Memang bukan sebuah perkara yang mudah Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, untuk lalu tetap setia hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak godaan yang datang dalam perjalanan kehidupan kita. Namun di dalam kesemuanya, sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan datang dalam kehidupan setiap kita. Mari dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesetiaan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita sebagai ciptaannya, sebagai manusia, Tuhan telah mengaruniakan kita Roh Kudus-Nya untuk memampukan setiap kita hidup
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup sebagai orang-orang bijaksana yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Sehingga ketika kita hidup sebagai orang-orang bijaksana, kita akan menikmati sukacita kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kita alami dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap beban kehidupan itu akan datang dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini. Namun di dalam kesemuanya, yakinlah bahwa kita akan tetap kokoh berdiri, teguh di dalam menghadapi setiap persoalan ketika kita sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersyukur bahwa Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita senantiasa mengasihi kita dan senantiasa memberkati kita dalam segala hal. Karena itu marilah saat ini kita bersama-sama mendengarkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang saudara-saudara, saat ini kita satukan hati, kita berdoa. Dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu berlaku nyata atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau setia di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau sungguh senantiasa merancangkan segala rancangan-rancangan yang indah yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami anak-anak-Mu yang senantiasa menaruh harap hanya kepada-Mu. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada saat ini kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati kehidupan dengan segala berkat pemberian melalui kesehatan dan kekuatan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami semua, bahkan lagi Tuhan segala karunia-karunia yang Tuhan boleh nyatakan bagi masing-masing kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini kami kembali boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memberlakukan firman-Mu ini dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami untuk hadir senantiasa menjadi anak-anak Tuhan
yang bijaksana, yang membangun kehidupan beriman kami dalam fondasi yang benar berdasarkan firman Tuhan. Kami boleh hadir sebagai anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan ini. Sehingga ketika pergumulan itu datang, ketika persoalan kami hadapi, ketika beban-beban kehidupan itu menghimpit perjalanan kehidupan kami boleh dimampukan untuk tetap kokoh berdiri di dalam Tuhan, mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan semuanya boleh kami lewati sungguh dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami sadari Tuhan kami lemah, namun kami pun yakin dalam iman kepadamu ya Yesus, bahwa Engkau telah mengaruniakan kepada kami Roh Kudus-Mu yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tetap dikuatkan dan dimampukan untuk boleh hidup dalam kesetiaan, melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami datang membawa akan seluruh keberadaan hidup kami. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkatilah dalam kehidupan rumah tangganya, berkati dalam segala tugas dan pekerjaan, berkati dalam segala usaha-usaha yang digeluti, berkati dalam segala rencana dan harapan-harapan mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau setia mengaruniakan kesehatan kekuatan kepada semua jemaat-Mu, terlebih hikmat yang asalnya daripada Engkau, sehingga boleh menjalani kehidupan ini dengan tetap takut akan Tuhan, menjalani kehidupan ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semua jemaat-Mu senantiasa boleh hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terlebih ketika kami menapaki kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Ada begitu banyak rencana kami Tuhan, ada begitu banyak harapan dan kerinduan kami. Ya Tuhan, semuanya itu kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah sungguh kehendak-Mu lah yang boleh terjadi atas kehidupan kami, karena kami yakin bahwa kehendak dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang akan mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan ini, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Mampukan kami untuk menghadapi semuanya dalam tuntunan hikmat Allah. Kami tidak berada dalam ketakutan yang sepertinya hilang harapan, tetapi biarlah ya Tuhan dalam kewaspadaan kami sungguh tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa badai ini akan berlalu dari kehidupan kami. Badai ini akan segera berlalu sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan atas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kesabaran menanti jawaban dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi semua jemaat-Mu, kekasih-kekasih kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau hadirlah, memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima, sehingga melalui kesemuanya Tuhan sungguh berkarya menyatakan kesembuhan dan kepulihan yang sempurna itu, yang asalnya daripada Tuhan, dan boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati pemerintah kami dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga boleh menjadi pemimpin atas kehidupan kami, dalam kehidupan kebersamaan kami sebagai bangsa Indonesia, menjadi pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan dan juga setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam masa pandemi ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang terpapar, kekasih-kekasih kami Tuhan yang dalam perawatan. Tuhan hadir menopang kehidupan mereka, menguatkan mereka, mengaruniakan semangat dalam menjalani segala bentuk perawatan tersebut. Biarlah dalam campur tangan Tuhan segala perawatan yang mereka terima boleh menjadi berkat kesembuhan dan kepulihan
atas kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi gugus tugas dan juga tim medis yang melaksanakan pelayanan mereka Tuhan sehubungan dengan wabah virus COVID-19 yang sementara ini mewabah dalam kehidupan kami. Berkati hidup mereka semua Tuhan, biarlah senantiasa sehat dan kuat. Berkati pelayanan mereka, sehingga sungguh menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami, dan juga menjadi berkat dalam kehidupan keluarga mereka, terlebih akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Hidup kami seutuhnya Tuhan, kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur dan doa kami Tuhan, semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja untuk hari ini 4 Januari 2021. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetap memperhatikan himbauan-himbauan pemerintah, edaran-edaran pemerintah untuk menjaga kesehatan kita, dan senantiasa memperlakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan biarlah di dalam kesemuanya kita sungguh hidup sebagai orang-orang bijaksana yang setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semua.